Ya, oke, baik. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Atmojo dengan NIM 220516030 dari Pendidikan Komputer Kelas A Angkatan 2022. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara kita untuk mensinkronkan antara GitHub dengan komputer kita. Lalu bagaimana cara kita nge-push sebuah project yang kita buat itu ke dalam GitHub, dan bagaimana cara kita itu menarik kembali suatu perubahan yang ada di GitHub ke komputer lokal kita, dan bagaimana cara kita menarik branch yang telah dibuat di GitHub tanpa sepengetahuan kita itu kembali ke dalam komputer lokal kita itu. Jadi mungkin langsung aja untuk mempersingkat waktu kita ke dalam videonya. Yang pertama adalah kita masuk dulu ke dalam GitHub itu sendiri. Kita masuk ke dalam GitHub, kita udah ternyata udah masuk gitu ya ke dalam GitHub saya karena saya udah mendaftar akun saya di sini, jadi otomatis dia langsung masuk gitu. Nah, setelah kita masuk langsung ke your repository atau penyimpanan project gitu kan, kita langsung buat aja yang baru, kita create new, kita bikin namanya di sini itu tugas 1, dan deskripsinya itu adalah tugas 1 mau 2 gitu karena sudah saya siapkan. Kita centang aja ini agar ada catatan kecil di dalam repository kita create, dan ya udah jadi repository kita. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk menyinkronkan ini dengan kelompok kita. Kita pertama masuk ke dalam command prompt dulu, kita ke cmd, kita arahkan dia ke dalam dokumen gitu, karena saya mau membuat sebuah folder di dokumen, saya arahkan dia ke dalam dokumen. Kita enter, sudah masuk ke dalam dokumen, kita langsung mengambil sebuah URL yang ada di sini. Nah, ini adalah link repository GitHub kita, untuk kita tempel ke dalam sini. Kita menggunakan git clone atau cloning, membuat salinan gitu ya antara GitHub dengan kita yang teraja. Nah, oke, seharusnya udah terhubung dan langsung terbuat sebuah folder di komputer lokal kita. Nah, ini dia tugas 1 gitu ya. Nah, setelah ini kita masuk ke VS Code, kita new window saja, kita new window, kita close, kita kembali ke ya, kita drag and drop aja ini tugas 1 ini ke dalam VS Code kita. Boom. Nah, otomatis dia akan langsung terbacanya dari readme gitu ya, sama seperti yang ada di dalam GitHub ini, ada readme, itu ada catatan kecil gitu ya, terbaca. Lalu selanjutnya kita buat index.html di sini, html itu kita buat set, kita buat di sini gini, kita pakai H2 aja, halaman beranda, ini pemisalan aja, salah. Oke, saya save, kita ke terminal. Ini adalah tempat kita bermain, karena kita git status dulu apakah dia sudah terbaca. Oke, ada git index HTML gitu ya, git kita tambahkan dia, lalu kita git status lagi, status. Oke, udah hijau, udah tertambahkan, lalu kita simpan menggunakan git commit, menambahkan file HTML, enter. Kalau kita lihat riwayatnya menggunakan git log min one line. Oke, udah ada terbaca gitu ya, bahkan file index HTML gitu. Nah, kita mau nge-push nih, kan di sini belum ada nih index.html kan, ntar kita udah buat gitu. Nah, kita mau push ini ke dalam sini gitu. Caranya adalah kita git push aja, enter. Nah, dan otomatis dia udah terpush di sini. Kalau kita refresh, nah, itu udah ada index.html. Nah, sudah ada pemberitahuan di sini Aryo menambahkan file HTML. Lalu selanjutnya adalah kita mau membuat sebuah branch atau cabang gitu ya. Di branch di Git ini itu sudah ada branch bawaan atau branch default, itu main gitu. Biasanya ada juga yang master gitu ya kan, tapi kalau di sini dia main. Bagaimana cara kita membuatnya? Kita buat aja branch. Misalnya di sini itu header.
git branch itu ada tuh branch header gitu. Kalau kita buat lagi branch terus footer ya kan? Git branch itu ada, jadi udah ada 3 branch di sini gitu. Lalu bagaimana cara kita itu membuat kerangka nih, misalnya kita buat kerangka di header gitu kan, nggak mungkin kita ngebuatnya di main gitu ya kan. Itu cara membuatnya adalah kita masuk ke dalam git header dulu. Caranya kita git checkout header, enter, sudah masuk, kita git branch. Kalau kita git branch itu kita udah berada di header gitu, hijau-hijaunya udah ada di header. Terus selanjutnya adalah kita buat di sini file baru yaitu header.html, enter, kita buat enter, lalu di sini kita buat ini halaman header. Set. Kalau saya git status kalau saya git status di sini kita git status lagi, sudah terbaca nih ya, header.html. Kita tambahkan juga menggunakan f, lalu kita langsung aja git log min one line. Oke, sudah ada nih. Oh, ternyata belum terbaca, kita git commit dulu ya, kita belum menyimpan ternyata. Kita git commit dan menambahkan file header ya, menambahkan file header. Oke, baru kita git log. Nah, sudah menambahkan file header gitu ya kan. Bagaimana selanjutnya adalah bagaimana cara kita itu nge-push branch ini ke dalam sini, ke dalam online kita gitu ya kan, dalam GitHub kita itu. Caranya adalah kita push aja menggunakan git push origin, karena git push origin ini itu adalah biar dia lebih spesifik gitu, kita mau nge-push yang mana gitu ya kan, kita mau nge-push ke mana. Origin leader, kita enter. Oke, udah bakal nge-push, dan kalau misalnya kita lihat di sini seharusnya tuh udah ada pemberitahuan. Nah, udah ada 2 branch nih di sini, ada main sama header gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita kalau misalkan di sini itu ada perubahan kayak gitu. Misalnya nih di main itu kan, branch main itu di index HTML, saya menambahkan sini itu selamat pagi deh, selamat pagi. Oke, kita commit, kita simpan, update, oke, kita commit. Oke, sudah. Kalau misalnya kita kembali ke dalam kita di index, terus kita git branch, git check out main. Oke, nah, ini belum ada nih di indeks ini, belum ada selamat pagi tadi gitu. Nah, bagaimana cara kita supaya selamat pagi ini tadi itu masuk ke dalam komputer lokal kita juga? Caranya adalah kita menggunakan git pull, enter. Ya, oke, nah ini langsung ada nih ya, selamat pagi kayak gitu. Itu kegunaan dari git pull. Lalu yang terakhir itu ada git fetch, yang dimana git fetch ini itu menarik branch itu ke dalam komputer lokal kita gitu. Misalnya kita di sini buat branch nih, kita buat branch di sini, kita ke branch, kita ke new branch. Nah, kita di sini sebenarnya buat branch itu bisa di sini lebih simpel lagi sebenarnya. Kita bikin branch konten gitu, konten, create new branch. Oke, sudah terbuat. Kita kembali,
kita refresh. Nah, ini dari 3 branch nih, ada main, ada header, ada konten gitu ya kan. Nah, bagaimana caranya supaya kalau kita git branch di sini sebelumnya itu cuma ada 3 aja nih, footer, header, sama main, itu nggak ada konten gitu ya kan. Gimana cara kita ngambilnya gitu? Caranya adalah kita menggunakan git fetch, git fetch, git fetch, terus dan check out, check out, git check out, git check out, nama branchnya konten, enter, dan ternyata error ya. Jadi di sini errornya adalah dan kita ini tidak terbaca. Solusinya adalah kita langsung ke sini, kita masuk ke dalam foldernya, kita ke pencarian, kita ke CMD. Nah, kita langsung masukkan dia ke CMD. Nah, di sini yang kita tuliskan tadi git fetch, terus dan git checkout. Langsung kita checkout aja menuju kontennya, lalu kita masukkan nama branchnya itu konten, kita enter, boom. Nah, dia akan langsung masuk kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita kembali ke VS Code kita git branch, nah itu sudah ada branch konten dan kita langsung masuk gitu, karena kita di check out. Ya, mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya sama maaf karena saya juga baru belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.